Suzuki Wagon R yang tersedia di pasar Jepang memiliki desain yang mirip dengan Suzuki Karimun versi modern. Mobil ini masuk dalam kategori K-Car, dan memiliki tampilan yang sesuai dengan gaya hidup urban, dengan fascia yang menyerupai city car kekinian serta grill dan bumper yang elegan. Bagian interior Suzuki Wagon R menawarkan gaya futuristik dengan dashboard yang dilengkapi head unit model floating mirip tablet. Panel instrumen yang berada di tengah memberikan nuansa modern yang lebih segar. Fitur-fitur yang ada pun cukup canggih, termasuk kontrol AC digital, mid digital dan Suzuki Connect yang memungkinkan konektivitas dengan smartphone. Keberadaan USB power socket Type A dan Type C, serta sistem keyless push start dan penghangat jok semakin menambah kenyamanan saat berkendara. Desain Karimun Wagon R merupakan mobil kota yang diproduksi oleh Suzuki sejak tahun 2013. Mobil tersebut adalah rebadge dari Suzuki Wagon R di Jepang yang menyesuaikan kebijakan Low Cost Green Car atau LCGC dari pemerintah Indonesia. Itulah mengapa Karimun Wagon R ini punya beberapa kesamaan desain dengan Suzuki Wagon R Stingray di Jepang. Walau pada dasarnya bentuk Karimun Wagon R GS dan Wagon R Stingray sama-sama mengotak, versi Jepang tampil dengan desain yang lebih sporty. Karena memanfaatkan basis dari K-Car, maka Karimun Wagon R punya kelebihan di aspek keleluasaan kabin. Hal tersebut juga sejalan dengan 5 elemen kebijakan LCGC yang dijuluki Super, sebuah akronim untuk spacious, useful, practical, efficient, and reasonable. Postur atapnya yang tinggi memberi kenyamanan untuk postur tubuh penumpang jangkung tanpa harus takut kepala mentok ke plafon. Ini karena Wagon R lebih tinggi 150 mm dibanding Ayla untuk ruang kepala yang lebih lapang. Posisi mengemudi juga tidak sempit untuk orang dengan tinggi di atas 170 cm. Posisi lutut sudutnya tidak terlalu menekuk sehingga leluasa saat injak pedal gas, rem dan kopling. Mobil yang lincah dan irit. Aspek lain yang membuat Karimun Wagon R cocok bagi fussbuyer ialah pengendaliannya yang lincah. Tak cuma itu, berdasarkan pengalaman para pengguna menyebut bila mobil ini sanggup digeber hingga 160 km per jam. Suzuki membekali Suzuki Karimun Wagon R dengan mesin berkode K10B 3 silinder berkapasitas 1000 cc, tenaga yang dihasilkan mungkin hanya 68 PS dan torsi 90 Nm. Namun jangan lupakan rumus power to weight ratio mobil ini, di mana bobot Karimun Wagon R masih termasuk ringan hanya 835 kg. Kelebihan lainnya dari mesin Suzuki Karimun Wagon yaitu irit BBML, mesinnya juga cukup responsif pada awal putaran bawah. Berdasarkan pemakaian dalam kondisi berkendara di kecepatan rata-rata 80 km per jam sejauh 150 km, konsumsi BBM-nya dapat tembus 22,8 km per liter. Fitur. Dari segi keselamatan, Suzuki Wagon R dilengkapi dengan teknologi Advanced Driving Assistance System atau ADAS yang dinamakan Suzuki Safety Support. Sistem ini mencakup fitur-fitur seperti pelacakan kecepatan kendaraan, peringatan keluar jalur, deteksi pejalan kaki dan kamera parkir 360 derajat, sehingga memberikan rasa aman lebih bagi pengemudi dan penumpang. Dengan kapasitas tangki yang mencapai 27 liter, mobil ini dapat melaju hingga sekitar 658 km hanya dalam sekali pengisian penuh. Untuk pilihan lain, Suzuki Wagon R juga menawarkan mesin hibrid tipe FXS dengan transmisi manual 5 percepatan dan penggerak 4 WD. Harga. Jika dikonversi ke dalam rupiah, harga Suzuki Wagon R berkisar antara 131,6 juta hingga 161,3 juta. Dengan kombinasi desain modern, fitur canggih serta efisiensi bahan bakar yang mengesankan, Suzuki Wagon R menjadi pilihan menarik di segmen K-Car yang patut dipertimbangkan. Hal yang jadi batu sandungan selanjutnya dari Karimun Wagon R ialah transmisi yang digunakan bukan konvensional atau CVT. Suzuki memanfaatkan AGS yang laris di India, dan karakter transmisi di AGS menghasilkan perpindahan gigi yang menghentak. Ini karena pada auto gear shift ada lag sangat terasa saat perpindahan gigi, hingga membuat pengaliran tenaganya kurang responsif. Soal perawatan di transmisi AGS ini juga mahal, seperti menggabungkan perawatan transmisi manual dan otomatis sekaligus.
Transmisi tersebut masih harus ganti kopling seperti layaknya mobil transmisi manual, dan ganti oli transmisi.